Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media, pada hari ini sebagaimana kita ketahui, tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah memeriksa Saudara ML selaku saksi dalam perkara pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya. Pemeriksaan berjalan selama kurang lebih 8 jam dengan 63 pertanyaan. Seluruh pertanyaan telah dijawab dengan baik. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan kali ini merupakan pendalaman atas fakta hukum yang kita temukan di persidangan sebagaimana tertuang di dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama terpidana Indrasari Wisnuwardana dan kawan-kawan. Pengembangan ini sejauh ini telah memeriksa sekitar 29 orang saksi. Adapun tim penyidik memeriksa beliau pada hari ini lebih terkait dengan proses pengambilan keputusan oleh otoritas yang berwenang pada saat itu dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng dan upaya untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng tersebut ternyata terbukti telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Oleh karena itu, kami memandang pemeriksaan kali ini sebagai upaya untuk memotret secara utuh peristiwa hukum yang terjadi pada saat itu sehingga permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan baik. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, demikian yang disampaikan oleh Bapak Dirdik. Ya, sekiranya ada yang bertanya teman-teman media. Sini nih. Pak, dari pemeriksaan tadi, apakah dijelaskan pengambilan keputusan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng itu saat rapat terbatas di Kemenko Perekonomian atau enggak, Pak? Terima kasih. Ya, pemeriksaan tentu saja meliputi seluruh kegiatan, entah itu rapat dan sebagainya, termasuk juga kegiatan kebijakan-kebijakan yang diambil. Ya, seluruh prosesnya kita tanyakan. Ya, demikian. Selamat malam Pak, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mempertegas saja yang tersangka Dirjen Minerba tadi itu, apakah benar mantan PLH Gubernur Babel juga atau tidak begitu? Dan pertegas terus dia kan itu kasusnya adalah kasus di Kajari Sulawesi Tenggara ya Pak. Maksudnya penahanannya itu penahanannya atas di Kejagung apa atas kewenangan Kajari Sulawesi Tenggara itu, dan ditahan di mana? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Untuk informasi apakah beliau atau bersangkutan adalah sebagai PLH, sampai saat ini kami belum dapat informasi itu. PJ ya, saya belum dapat informasi itu. Kemudian penahanannya di mana? Penahanannya sementara kita lakukan penahanan di Rutan Kejaksaan Agung Cabang Salemba untuk sementara. Nanti kalau sudah selesai pemeriksaan penuh akan dipindahkan ke Kejaksaan Tinggi Sultra. Ya. Kita nunggu sampai selesai pemeriksaannya. Ada lagi? Silakan. Ada yang lain mungkin? Silakan. Izin Pak, saya Nanda dari liputan6.com. Izin tanya, ini terkait dengan pemberi rekomendasi dalam kasus ini tuh sebenarnya dari pihak mana Pak? Dari Kemendak atau dari Kemenko Perekonomian Pak?
Ya, itu sebenarnya sudah masuk ke materi ya, tapi rekomendasi apa dulu? Ini banyak rekomendasi Pak di dalam prosesnya. Dari Menteri Perdagangan. Ya. Ada lagi? Silakan. Mumpung di sini nanti banyak nanya sama Kapus nanti. Ayo, silakan. Ya, kalau udah ada saya akhiri. Ya, silakan. Ini depan. Tembakan ya. Izin Pak, Dian dari Kompas TV hanya menegaskan saja, berarti tadi total pertanyaannya 63 ya Pak? Soalnya tadi Pak Lutfi bilang 61 pertanyaan. Ya, total keseluruhan sampai selesai 63, tapi pokok pertanyaan yang terkait dengan materi 61. Ya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Tadi sini sebelah kanan. Tadi kamu udah? Belum? Saya Yakub dari Media Indonesia, Pak. Pak, terkait tadi kan sudah diperiksa gitu, ex-Mendak. Ini apakah ada kemungkinan gitu Pak untuk adanya tersangka perorangan dari penyidikan baru ini Pak? Terima kasih. Ya, kami masih mendalami, kemungkinan masih terbuka, tapi kita tidak mau berandai-andai, semua tergantung alat bukti. Ya. Ada lagi? Tadi yang di sini? Ayo Dik, yang senior yang kasih. Habis ini saya tutup. Pak, tadi kan pertanyaan soal kepada mantan Mendak itu kaitan dengan kebijakan yang merugikan kerugian negara dari pemberian fasilitas itu. Apakah dari bisa mengarah ke partai pidana terhadap ML, Pak? Terima kasih. Ya, itu kan sampai saat ini masih kita dalami. Ya. Pemeriksaan ini masih panjang ya. Sejauh ini tadi sudah saya sampaikan, sudah ada 29 orang saksi yang telah kita periksa, dan ini masih akan kita dalami terus. Ada lagi teman-teman media? Nah, ini. Paling British ini. Aci. Selamat malam Bapak, mohon izin, kan terkait perkara CPO ini sebelumnya selain Mendak, ex-Mendak juga pernah diperiksa Pak Menko-nya. Nah, itu dari keterangan Pak Menko, kemudian keterangan Pak ex-Mendak, apakah di antara keduanya ada yang saling bertumburan gitu Pak, sehingga diperlukan pemeriksaan Pak ex-Mendak hari ini? Dan kemudian apakah kedepannya akan ada peluang keduanya untuk dikonfrontir terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan semasa kelangkaan dan melambungnya harga CPO di pasaran? Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Pemeriksaan berjalan simultan ya. Seluruh fakta kita tanyakan. Apakah itu ada pertentangan satu dengan yang lain? Kan akan kita konfirmasi dengan alat bukti yang lain. Ada alat bukti surat dan sebagainya. Sehingga apakah ada yang berbohong atau tidak, itu masih ini ya. Tapi yang jelas itu masih dalam proses yang panjang ya. Semua kita dalami. Ya. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi. Cukup ya? Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, demikian konferensi pers pada malam hari ini. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om.